3 golongan. Satu golongan Muslim namanya, satu lagi mukmin, satu lagi muttaqin. Muttaqin kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang paling tinggi. Atqakum, yang paling bagus takwanya, ini masuk muttaqin. Ini di atas sekali. Itulah 10% yang mukmin. Yang lain muslim semuanya. Itu kriteria sudah jelas. Kita masuk ke mana ini? Yang muslim itu ramai. Muslim itu ada yang salat hanya Jumaat ke Jumaat. Ada yang salat kapan senang, kapan teringat. Ada yang salat kapan-kapan saja dia itu. Enak-enak pada. Tidak merasa bersalah, itu muslim. Innal munafiqina, yang 30% itu kata Allah, kasihan. Mereka kasihan sekali anak kita, saudara kita, teman kita yang kita pilih kemarin. Rame-rame musim-musiman kita pilih. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguh-sungguh kata Allah, kaum munafik itu fi darkil asfali minan nar, di tempat yang paling dahsyat, yang paling rendah, yang paling panas, paling ditakuti oleh makhluk di dunia ini, baik jin, malaikat dan semua lainnya. Oleh karena itu kaum muslimin, kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mereka sudah sesat, supaya diberi petunjuk oleh Allah, yang mereka sadar taubat segera. Mereka pemimpin-pemimpin kita itu, pejabat-pejabat kita, ditunjukkan jalan oleh Allah, bertaubat untuk menyelamatkan bangsa ini. Jangan diporak-poranda oleh sikap-sikap mereka yang korup dan sebagainya. Mereka bersenang-senang hidup dengan mewah, rakyatnya berair mata. Mereka bermata air, rakyat berair mata. Diberikanlah petunjuk kepada mereka. Kita doakan mereka supaya negeri Republik Indonesia NKRI tidak diganti dengan HIP. Selamat dari zaman berzaman. Umat Islam aman, damai dan rukun di negeri ini, di negeri yang mayoritas Islam, yang menghargai sesama anak bangsa walaupun berbeza agama, kecuali dalam akidah. Alhamdulillahilladzi ahad Allahus samad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la yantiqu 'anil hawa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang khatib bacakan tadi adalah surat Maryam ayat 90 dan 91. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kami sebutkan tadi, kalaupun tidak mampu diingat ayatnya, diingat nama surat dan ayat, nomor ayat, supaya tidak ada keraguan di antara kita, supaya nanti bisa pulang lihat lagi. Patutnya umat Islam kita harus ada minimalnya Quran terjemahan di rumah. Apalagi sekarang sudah sistem aplikasi di HP kita, harus ada Al-Quran terjemahan juga, supaya ada keyakinan apa yang disampaikan oleh khatib, oleh penceramah dan sebagainya. Kita uji langsung kebenaran ayat-ayat itu, supaya bertambah yakin lagi apa yang disampaikan oleh khatib pada setiap Jumat. Dan itu harus, tautnya itu tidak boleh tidak, supaya kita tidak hanya dengar
minggu depan sudah lupa lagi. Tak ada yang tersangkut. Kaum muslimin, ayat yang kami bacakan tadi artinya kira-kira takadus samawatu, hampir-hampir langit, yatafattarna, dia runtuh, hampir-hampir langit itu pecah, minhu, daripadanya itu, watasyaqqul ardu, dan bumi terbelah. Hampir-hampir langit pecah, bumi itu terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan dia itu hampir-hampir gunung itu runtuh juga rata. Kira-kira ayat ini kata Allah, hampir langit bahasa kita berantakan, bumi ambruk, hancur total, dan gunung rata, tidak ada gunung lagi. Kenapa? Kata Allah, karena anda'au lirrahmani walada, gara-gara ada yang menuduh, atau da'au itu menyebutkan, da'a, memanggil. Ada orang yang memanggil atau yang berkesimpulan lirrahmani walada, kepada Allah yang Rahman itu ada anak. Dituduh atau disimpulkan bahwa Allah punya anak, itu hampir gunung rata, bumi ambruk, langit berserakan. Ini kesimpulan pertama dari ayat ini, dituduh karena ada pihak yang mengklaim bahwa Tuhan itu Ar-Rahman ada anak. Ayat berikutnya, laqad kafaral ladzina qalu, sungguh-sungguh menjadi kafir, alladzina qalu, orang-orang, golongan-golongan yang menyebutkan, qalu hampir sama dengan da'au tadi. Da'au lebih kepada seruan. Qalu, dia berkata sendirinya, innallaha, jadi orang jadi kafirlah. Laqad itu sungguh-sungguh, lam pertama arti sungguh, qad tambah lagi sungguh-sungguh, taukid yang masuk kepada fi'il madhi kafara. Sungguh-sungguh menjadi kafirlah orang-orang yang qalu, yang mengucapkan innallaha huwal masih, bahwa Allah itu adalah Isa al-Masih ibnu Maryam. Ini Al-Maidah 17. Yang tadi Maryam 90, 91. Yang ini tuduhan bahwa Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Yang menuduh ini kafir. Yang berkesimpulan seperti itu kafir. Ini ayat yang berbicara Al-Maidah 17. Yang awal tadi disebut Allah punya anak saja, hampir hancur dunia ini kata Allah. Yang ketiga, ayat ketiga, laqad kafaral ladzina qalu, sungguh-sungguh juga menjadi kafir, alladzina qalu, yang orang-orang yang mengatakan innallaha salisun salasa, ia mengatakan Tuhan itu trinitas, Tuhan salisun, 3 orang, salasa dalam 3, 3 in 1. Ini adalah menjadi kafir juga. Sudah 3 ayat. Ayat pertama menyebutkan Tuhan punya anak, begitu marahnya Tuhan hampir berantakan dunia ini. Yang kedua dikatakan bahwa Allah itu adalah Isa al-Masih, yang menuduh itu kafir nyata dia. Yang ayat yang ketiga adalah Al-Maidah. Tadi Al-Maidah 17, ini Al-Maidah 73. Saya ulang lagi, laqad kafaral ladzina qalu,
Sungguh benar-benar, kata Allah, menjadilah kafir orang-orang yang berkata innallaha, sungguhnya Allah itu salisun salatah, 3 1. Wa ma min ilahin, kata Allah, lanjutan ayat tadi. Wa ma min ilahin, dan bukanlah Tuhan itu illa, tidaklah Tuhan itu min ilahin dari Tuhan, illa ilahun wahidun, tidak ada Tuhan yang lain, illa ilahun wahidun, kecuali yang satu saja, Allahu ahad saja. Makanya ayat qul huwallahu ahad itu turun menjawab itu semuanya. Katakan hai Muhammad, Allah ahad. Nanti lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan, dan seterusnya. Wa illam yantahau, dan jika mereka ini tidak berhenti amma yaquluna, terhadap tuduhan itu, terhadap ucapan itu, la yamassannal ladzina kafaru minhum, dan akan disentuhlah mereka, orang-orang kafir itu, azabun alim. Kaum muslimin yang berbahagia, ini ayat-ayat kita nyatakan bahwa yang mengatakan Allah punya anak itu dosa raksasa, marah sekali Tuhan. Kemudian yang menyebutkan Allah punya anak, yaitu Al-Masih, Allah Al-Masih, itu juga marah sekali Tuhan, menyebut kafir. Kemudian berikutnya yang mengatakan Tuhan itu 3, 1, Trinitas, itu juga kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, mereka sudah jelas kafir, kata Allah. Kenapa ada orang-orang kita mengucapkan selamat hari-hari untuk mereka, hari-hari suci kepada mereka, hari-hari yang berkaitan dengan ideologi kepada mereka? Biarlah mereka seperti itu. Kata Allah, lakum dinukum. Apa berat sekali kau ucapkan. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang kafir, la a'budun ma ta'budun, kami tidak akan perlu sembah apa yang kamu sembah, juga kamu tidak perlu sembah kepada Tuhan kami. Lakum dinukum, untukmu sudah jelas agamamu, suka-suka kamulah. Kalau ada orang mengatakan ini adalah persoalan toleran, kita dalam persoalan sosiologi, sosial, boleh bertoleran. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, muliakan tetangganya. Hendaklah orang itu mulia tetangganya. Kalau ada non-muslim, silahkan kita hargai dia, memang diperintah dalam arti sosial. Allah juga menyebutkan lagi bahwa batas kepada mereka itu jelas. Asyidda walal kufar, Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang yang bersamanya, yaitu umat Islam. Asyidda walal kufar, tegas dengan orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang dengan sendirinya, dengan sesamanya. Jangan dengan sesama kita saling tuduh, saling memperangkap, saling melapor untuk ditangkap, saling melapor untuk diborgol. Sementara dengan orang kafir kau peluk-peluk cium, kau jaga, kau pelihara mereka, kau bersama mereka, kau ucap selamat hari lahir nabi-nabi mereka, kau selamatkan upacara hari raya mereka, kau gabung dengan tempat-tempat ibadat mereka, berselawat di sana, kau azan di sana, kau berselawat di sana, kau mengaji di sana.
Na'udzubillahi min dzalik. Dengan non-Islam kalian bagus, sesama umat Islam kau adu domba, kau pecah-pecahkan, kau tangkap, kau tembak. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah kondisi umat Islam hari ini, yang mana Rasul membolehkan dalam hal sosial, dalam hal ekonomi, dalam hidup keduniawi yang ada kaitan dengan akidah, dengan teologi, dengan keimanan. Malah sebahagian kita berani-beranian demi jabatan. Mereka pasang kuda-kuda lidah panjang. Mereka menjilat sana sini. Mereka yakin sekali agama itu sama semua. Kita ini plural, ramai-ramai sama saja, agama sama saja. Inna dina indallahi Islam, hanya agama yang benar kata Allah Islam. Siapa yang menganggap agama sama saja, rontok dalam menit itu keimanannya. Mereka melawan Tuhan, melawan Al-Quran, melawan Islam itu sendiri. Walaupun mereka ada songkok di kepala, ada jubah haji berlapis-lapis, ada sorban, ada jenggot kayak kambing, ada ija caplak meja di atas bahu, mulutnya syeh berzikir. Kalau ciri-ciri seperti ini, dia sudah tidak di garis lurus lagi. Malah sekarang mengklaim Islam Timur Tengah itu adalah Islam penjajah. Islam yang benar adalah Islam Nusantara yang bercampur dengan kejawen, yang mencampur dengan aliran-aliran yang tidak jelas, termasuk aliran kepercayaan dan sebagainya. Inilah model-model orang perlu jabatan, perlu menjilat sana sini, panjangkan lidah. Bukan hanya satu lidah bercabang-cabang demi jabatan. Na'udzubillahi min dzalik. Boleh-boleh saja menumpahkan darah sesama umat Islam itu sendiri, sesama anak bangsa, demi langgengnya jabatan-jabatan yang mereka harapkan dambakan. Kaum muslimin yang berbahagia, syukur kita di Aceh. Pemerintah Aceh, MPU kabupaten kota, wali kota, bupati, juga pemerintah tingkat provinsi juga sudah sepakat tidak boleh ada ucapan tahun baru, perayaan Natal bagi orang Islam di daerah ini. Ini suatu hal perlu kita apresiasi. Kenapa? Supaya anak-anak kita, generasi kita terselamatkan akidahnya. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin, barang siapa menyesuaikan diri, tashabbaha menyerupakan diri, biqaumin dengan satu agama, dengan satu kaum, dengan satu komunitas. Dia apakah dalam bentuk pakaiannya, dalam bentuk budayanya, apakah dalam bentuk ideologinya, apakah dalam bentuk akidahnya, teologinya, fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin, siapa dia yang mau menyerupakan dengan satu kaum? Apakah dia ulama? Apakah dia itu tokoh organisasi Islam? Apakah dia itu tokoh masyarakat? Apakah itu dia menteri? Apakah dia itu pejabat tinggi? Apakah dia itu presiden, wakil presiden? Apakah dia rakyat biasa? Anak kita, anak ulama, anak khatib, anak penceramah. Nabi mengatakan man tashabbaha biqaumin, kalau anak siapapun yang lahir dari rahim umat Islam, yang disyahadat dia pada saat-saat tertentu, yang dia itu diazan waktu lahir, fahuwa minhum, kata Nabi, tidak ada kecuali dia masuk golongan itu. Gampang sekali, mudah sekali, sedikit saja dia itu terpleset masuk golongan itu.
Nabi mengatakan seperti itu dan sudah memprediksi akan ada orang di zaman seperti ini menganggap agama sama saja. Orang Islam menganggap remeh dengan orang Islam, malah sebahagiannya menjadi musuh-musuh Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, kira-kira begini, umat Islam 3 golongan. Satu golongan Muslim namanya, satu lagi mukmin, satu lagi muttaqin. Muttaqin kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang paling tinggi. Atqakum, yang paling bagus takwanya, ini masuk muttaqin. Ini di atas sekali. Kemudian yang tengahan-tengahan adalah mukmin. Ini sudah standar, sudah bagus. Kalau mau lihat yang mana mukmin, besok pagi datang ke masjid ini, yang salat subuh berjamaah kata Rasul, itulah orang mukmin. Jamaah di sini tidak sampai 10% dari masyarakat kampung ini. Itulah 10% yang mukmin. Yang lain muslim semuanya. Itu kriteria sudah jelas. Kita masuk ke mana ini? Yang muslim itu ramai. Muslim itu ada yang salat hanya Jumaat ke Jumaat. Ada yang salat kapan senang, kapan teringat. Ada yang salat kapan-kapan saja dia itu. Enak-enak badan. Tidak merasa bersalah. Itu muslim. Boleh mereka menggunakan muslim karena sesekali sudah salat. Kemudian ada lagi muslim, dia itu ateis. Pikiran dia, watak dia semuanya mau membantai orang, mau menyiksa orang seperti PKI menyiksa orang, membantai anak orang. Gaya-gaya PKI tapi di KTP-nya Islam. Anaknya Islam, mamanya Islam. Dia rela menembak, menganiaya saudaranya. Itu PKI. Jenis PKI walaupun menyusup di lembaga ini, lembaga itu, menyusup di partai ini, di partai itu, menyusup di instruksi pemerintah ini, pemerintah itu. Termasuklah mereka yang koruptor-koruptor itu diselamatkan, dibantu, diselamatkan, dihormati. Ulamanya diborgol kalau koruptor kelas A, kelas B yang lepas dijaga oleh orang-orang hebat, oleh petinggi-petinggi, dijamu makannya. Ini dia golongan muslim tadi. Kira-kira begini, setelah kita putuskan, kita lihat orang muttaqin dengan orang mukmin di negeri Indonesia ini yang 90% lebih kurang umat Islam. Yang umat Islam 100% itu 30% lebih kurang yang mukmin dan muttaqin. 70%-nya adalah muslim tadi. Muslim inilah dia yang ateis, yang sekuler, yang muslim Nusantara, yang liberal. Yang mereka itu adalah kelompok-kelompok yang melawan Islam. Dia Islam yang masuk kepada grup buzzer, pemfitnah-fitnah agung, penjilat-penjilat besar yang memihak kepada pihak-pihak lain. Ini mereka bangga, kami adalah liberal, kami adalah plural, kami adalah komunitas-komunitas yang bisa diterima semua agama, semua golongan. Ini dia kelompok itu. Hingga orang mukmin 30% menjerit hatinya. Kok bisa 70% umat Islam lainnya menyiksa yang 30%? Memframe yang jelek-jelek, membuat stigma buruk. Dituduhlah umat Islam ini yang mukmin 30% ini sebagai radikal, sebagai anti NKRI, sebagai anti Pancasila. Padahal mereka lah yang gabung dengan orang itulah yang mendukung HIP itu PKI, yang mendukung HIP itu pengkhianat Pancasila, yang mendukung HIP itu adalah sudah melakukan penistaan besar kepada bangsa ini, mengkhianati bangsa ini. Lebih banyak mereka bercokol di DPR sana. Mereka orang-orang terhormat dalam namanya mau rubah Pancasila menjadi Trisila, menjadi Eka sila,
Tetapi yang lainnya, yang ada kekuasaan, yang ada senjata, mereka diam. Bergabung dah mereka ke sana semuanya. Yang sedikit ni, yang lurus-lurus, yang perjuangkan kebenaran, dituduh macam-macam, namanya di stigma bermacam-macam. Kaum muslimin yang berbahagia, orang yang 70% itulah Allah mengklaim mereka adalah orang-orang masuk golongan munafikun. Dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu, puluhan ayat. Disapa oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Terakhir Allah mensimpulkan, wala tahinu, jangan kamu merasa hina, wala tahzanu, jangan merasa gundah. Wa antumul a'launa, kamu hebat walaupun 30% kamu bersihnya menjadi orang mukmin dan muttaqin. Wa antum a'launa, kamu tetap hebat di hadapan Allah, tetap kupelihara muruahmu, harga dirimu. In kuntum mu'minin, Allah menjamin orang mukmin ini kalaupun mati dengan yang mulia. Allah meminta Rasul, hai Rasul, ajarkan doa yang bagus kepada umatmu yang mukmin. Apa doanya? Allahumma ahyini kahatin ulama, ya Allah hidupkan saya seperti hidup seorang ulama. Wa amitni kamauti syuhada, jika kami akan mati ya Allah, jika saya mati, matikan sebagai para syuhada. Para syuhada itu dia begitu mati langsung surga belum disiapkan. Surga akan ada hari kiamat, tapi mereka ini diciptakan duplikat surga sementara, surga khusus yang persis. Yang duplikat itu di Belang Padang ada pesawat hadiah Aceh dulu kepada Republik Indonesia. Disebut Aceh sebagai modal mampu menghadiahkan pesawat terbang kepada negara RI. Cikal bakal itu lahir Garuda. Itu ada duplikatnya. Pesawat itu ada di Belang Padang satu, ada di Taman Mini Indonesia satu. Ada 2 tu itu pesawat. Itu duplikatnya kepada yang disebut mati syahid. Dalam menit itu Allah masukkan ke dalam syurga duplikat yang sungguhnya nanti hari kiamat. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, kita yang cukup salatnya semuanya tunggu sampai hari kiamat. Dan di hari kiamat masih ada proses perjalanan panjang. Mahsyar, Belang Padang mahsyar, luah mehala, leri beton ja cukup menderita, tiri beton jalan menanjak, dan siri bejak mentapak jalan merata, siri beton kemudian jalan menurun. Kaum muslimin yang berbahagia, pada hari itu sebahagian umat Islam dan juga manusia lain perginya jalannya kaki ke atas, tangan ke bawah, kepala ke bawah, jalan dengan kepala. Bayangkan 3000 tahun. Inilah orang-orang tidak pakai otak. Inilah orang-orang tidak mau mengambil Quran sebagai petunjuk. Inilah orang-orang yang sudah disesatkan oleh Allah. Dan Allah mengatakan, waman a'rada an zikri, siapa yang tidak mau dengar ayat-ayat disampaikan tiap hari Jumat itu. An zikri itu peringatanku, peringatan yang disampaikan oleh khatib. Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya bagi mereka kehidupan sempit. Sempit mereka, walaupun luas tak dunianya, luas dunia kemana-mana luas, betul. Hatinya sempit, pikirannya sempit. Dunia ini pici bagi dia, pikiran dia sempit, pici. Allah mengatakan tidak cukup dia wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Tidak cukup pici di dunia ini, ma'isyatan dhanka di dunia, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat di mahsyar itu a'ma, buta. Dia protes, qala rabbi ya Tuhanku, ya Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau membangkitkan saya, hasyartani, menghalau saya ini a'ma, buta. Waqad kuntu basira, dulu saya bisa melihat.
Waqad kuntu basira. Sungguh saya bisa melihat, ya Allah, kenapa Buddha hari ini perjalanan 3000 tahun, 1000 tahun menanjak, 1000 tahun merata, datar, 1000 tahun menurun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa aku seperti ini? Allah menjawab, qala, Tuhan menjawab, kadzalika, yang seperti ini, kadzalika atatka ayatuna, yang seperti itu semuanya, atatka, sudah datang kepadamu ayatuna, sudah disampaikan bahwa orang kafir adalah kafir. Orang kafir tidak boleh ucap selamat, tidak boleh kaitan dengan ideologi, tidak boleh kaitan dengan teologi atau keimanan. Boleh kamu berteman, boleh menghargai dia sebagai tamu. Mangkana yu'minu billahi wa rasulihi falyukrim dhaifahu, tamumu boleh agama apa saja, tapi dalam hal berhari raya hati-hati kamu menjadi nanti agama mereka. Allah mengatakan kadzalika atatka ayatuna, sudah sampai, sudah disampaikan pada hari merah seperti ini, hari kelahiran Nabi tertentu hari ini, sengaja khatib memilih ayat itu. Fanasitaha, kamu sengaja kamu keklot demi jabatan kamu buat tuli, kamu buta-butakan matamu kan, demi jabatan, demi enak-enak. Oleh karena itu, wa kadzalikal yauma tunsa, pada hari ini kamu dilupakan, jangan mengadu lagi ya. Sudah tahu kan, dalam buta itu kamu tempuh perjalanan. Oh muslimin yang berbahagia, akhirnya kami sampaikan ayat yang menyatakan basyiril munafiqina, yang 70% tadi orang munafik yang mengalahkan orang 30% orang mukmin tadi. Tiap hari dibuli orang-orang ini, tiap hari dikeluarkan lewat medsos penghinaan pada agama Islam dan keyakinan-keyakinan kita. Basyiril munafiqina, beri peringatan kepada orang munafik itu, bi anna lahum azaban alima, mereka akan ada berhadapan dengan azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Allah ayat berikutnya mengatakan, alladzina yattakhizuna kafirina awliya, mereka itu yang munafik itu dia memberi di KTP-nya Islam, tapi dia yattakhizul kafirina, akan memilih menjadikan berteman dengan orang kafir awliya, sebagai temannya, sebagai pemimpinnya, sebagai sahabatnya, sebagai tempat bersenang-senangnya. Akhirnya Allah mengatakan, innal munafiqina, yang 30% itu kata Allah, kasihan, mereka kasihan sekali anak kita, saudara kita, teman kita yang kita pilih kemarin, rame-rame musim-musiman kita pilih. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, sungguh-sungguh kata Allah, kaum munafik itu fi darkil asfali minan nar, di tempat yang paling dahsyat, yang paling rendah, yang paling panas, paling ditakuti oleh makhluk di dunia ini, baik jin, malaikat dan semua lainnya. Fi darkil asfali minan nar, di tempat yang paling dahsyat neraka itu. Oleh karena itu kaum muslimin, kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mereka sudah tersesat, supaya diberi petunjuk oleh Allah, yang mereka sadar taubat segera. Mereka pemimpin-pemimpin kita itu, pejabat-pejabat kita, ditunjukkan jalan oleh Allah, bertaubat untuk menyelamatkan bangsa ini. Jangan diporak-poranda oleh sikap-sikap mereka yang korup dan sebagainya. Mereka bersenang-senang hidup dengan mewah, rakyatnya berair mata. Mereka bermata air, rakyat berair mata. Diberikanlah petunjuk kepada mereka. Kita doakan mereka supaya negeri Republik Indonesia NKRI tidak diganti dengan HIP, selamat dari zaman berzaman, umat Islam aman, damai dan rukun di negeri ini, di negeri yang mayoritas Islam, yang menghargai sesama anak bangsa walaupun berbeza agama kecuali dalam akidah. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaat bagi kita semua. Lebih kurang mohon diperbanyak maaf. InsyaAllah berjumpa pada lain kesempatan.